Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati pula Dewan Guru, Asatidz wal Asatizah serta wali murid kelas 1 yang saya hormati. Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Tahfidz Majnun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, Bro. Nama saya Irfan Maulana. Saya lahir di ujung selatan Kabupaten Brebes. Berarti di daerah Salem, ya, daerah Salem yang mempunyai ketinggian 700 sampai 900 mdpl. Dan saya di sini mengajar sebagai guru tahfidz di kelas 3A dan diamanahi juga mengajar bahasa Inggris di MI sini. Karena basically saya jurusannya bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini nanti saya akan sedikit sharing-sharing aja ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, juga kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Ilmu pengetahuan itu penting ya, dari zaman dulu lah sampai sekarang. Ya, apalagi di zaman saat ini banyak banget ilmu pengetahuan, entah itu lewat media sosial, internet, website ataupun yang lainnya. Namun tentu di sini kita sebagai orang tua, anak-anak didik kita wajib mengontrol apa yang akan mereka pelajari. Apalagi dunia internet sekarang ini, dunia yang begitu bebas ya. Kalau misalkan kita di rumah sering ngasih handphone, mohon dicek aja historinya, anak ini habis buka apa, biar kita tahu anak kita mengkonsumsi berita yang kayak gimana. Syukur-syukur kalau ibu bapak di sini semua tidak mengizinkan ya anak-anaknya menggunakan handphone. Kalaupun mau diizinkan, mungkin sehari itu bisa 1 sampai 2 jam mereka bermain dengan handphonenya atau dengan gadgetnya. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini, maka manusia akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, akan mengetahui cara ibadah yang benar dan yang tidaknya, ya. Apalagi anak-anak generasi milenial ini udah sangat jauh kalau menurut saya ya. Udah banyak ya yang meninggalkan sholatnya, ibadahnya gitu kan, saumnya. Apalagi saya dulu pulang dari sini ke wilayah Pegunungan Salem itu bulan Ramadan kemarin, itu warung tutup tapi kakinya kelihatan dari bawah gitu. Dan kebanyakan itu anak muda, mungkin seumuran sebawah saya kali ya. Kalau saya sekarang umur 27, mungkin ya di bawah 25-an lah. Itu banyak banget kayak gitu. Makanya ini sangat PR banget bagi kita semua, terutama yang menjadi orang tua di masa milenial ini. Selanjutnya yaitu pendidikan ini sangat diprioritaskan bagi anak-anak kita ya, agar anak-anak kita tahu bagaimana dia belajar Al-Quran, tahu bagaimana dia menggunakan bahasa
entah itu mau bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Jawa ya. Minimal kan kalau di daerah Jawa itu mereka udah bisa dua bahasa. Ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesia ya. Jawa juga biasanya kan ada tingkatannya ya. Nah kayak gitu. Apalagi daerah Majenang, daerah perbatasan biasanya menggunakan dua bahasa yaitu satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa, satu bahasa Sunda. Jadi ketika ada yang ngomong Sunda, mereka nyambung pakai bahasa Sunda gitu. Nah kayak gitu. Dan ingat janji Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia menuntut ilmu, insya Allah beberapa derajat itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kawan di daerah Bekasi. Dulu sebelum di sini saya kerja di Bekasi. Namanya itu Ilham Al-Faruq. Dia lulusan SMK, kemudian kuliah dan mempunyai basis pendidikan Al-Quran. Ketika dia keterima kerja di PT Astra Honda di kawasan MM 2100 Cibitung, itu masuk. Tapi ketika masuk dia ada masjid di situ, terus dia sholat maghrib, kemudian dia disuruh menjadi imam. Ternyata dia suaranya bagus, hafalannya ada, dan kemudian udah pulang gawe dari PT Astra Hondanya, dia juga plus jadi imam di masjid tersebut. Dan itu pun bukan karena materi ya, itu dibayar. Jadi imam masjid di kota gede ataupun di PT-PT perusahaan yang kelasnya menengah ke atas itu dibayar gitu. Per 2 minggu itu di angka 3.000. Jadi di samping dia bekerja di perusahaan, dia ngimamin sholat 5 waktu dapat B juga. Nah itu sedikit beberapa derajat lah yang Allah kasih ketika di dunia. Apalagi kalau kita udah berbicara tentang akhirat ya. Anak kita nanti kalau hafidz Al-Quran ya, mereka itu nanti menaruhkan, meletakkan mahkotanya ya di kepala ayah dan bundanya. Nah itu. Selanjutnya yaitu di samping anak-anak di sini basisnya memang Al-Quran. Jadi nanti mohon bimbingannya kepada ayah dan bunda. Ketika di rumah anak-anaknya dikontrol hafalannya. Kalau misalkan kelas 1 target dari An-Naba sampai At-Takwir. Ya semester 1 misalkan taruh sampai At-Takwir atau Al-Infitor misalkan. Itu nanti dikontrol perharinya. Bisa dengan cara per hari 3 ayat itu bisa. Kalau misalkan imam hafalannya cepat, ba'da sholat boleh 3 sampai 5 ayat bisa. Yang penting kita ada ikhtiar dari pihak sekolah pun begitu, nanti kerjasama dari pihak wali juga begitu. Biar pendidikan hafiz Al-Quran yang maju dan insya Allah mendunia ya. Mungkin sedikit ya yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga mohon maaf atas banyak kesalahan dalam materi ini. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan sesuai dengan prokes yang diperintahkan oleh pemerintah setempat kita. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.